pada ayat yang ke-17 sampai yang ke-23. Kisah para Rasul 20 ayat 17 sampai ke-23, melayani untuk hidup atau hidup untuk melayani saudara. Karena banyak akhir-akhir Bapak Ibu, saya perhatikan baik-baik, banyak orang sekali ingin untuk melayani Tuhan. Saudara. Jadi pendeta ya, terus belum apa-apa, ya baru kesal sebentar jadi pastor saudara ya. Lalu saya perhatikan baik-baik, ternyata banyak dari kita, ya baik dari hamba bantuan ini, karena pekerjaan pandemi jobless, lalu mereka berubah seketika menjadi pelayanan saudara. Sebetulnya apakah mereka melayani Tuhan atau hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup saudara? Kita baca yuk Kisah para Rasul 2 ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bahwa aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi diriku di situ. 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepada aku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, saudara. Saya membedakan ada dua tipe Bapak Ibu pelayan Tuhan. Yang pertama, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hidup untuk melayani saudara. Apa sih hidup untuk melayani? Hamba Tuhan yang mengerti hati Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia punya visi misi Tuhan sehingga pelayanan dikendalikan oleh visi misi Bapak Ibu. Beban dari Tuhan inilah sebagai nafas hidup pelayanan. Tidak pernah memperhitungkan rugi untungnya, saudara. Sebab pelayanan dikendalikan oleh kekuasaan roh. Tapi tipe yang kedua, tipe hamba Tuhan yang melayani untuk hidup saudara. Menyandang nama besar pendeta. Menyandang pastor saudara. Memakai gelar evangelis. Bahkan mengaku-ngaku sebagai pendeta hamba Tuhan Bapak Ibu. Tetapi fokusnya bukan kepada Kristus itu sendiri. Awalnya memang benar. Bahwa benar-benar mereka ingin terus melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, pelayan itu dinyatakan dalam sebuah keterampilan saudara. Dia punya skill. Meyakinkan orang-orang, oh dia pandai bicara. Saya selalu bilang kepada teman-teman ya di lapangan saudara ya. Seorang pengkhotbah itu mudah kok dibentuk. Kasih waktu saya 1 jam, saya dengerin YouTube, ya. Saya bisa khotbah persis seperti apa yang dia khotbahkan, saudara. Titik koma bisa saya khotbahkan. Tetapi masalah adalah tidak ada soulnya. Nggak ada pesan Tuhan sampai kepada jemaat itu, saudara. Kenapa? Dia tidak punya visi yang Tuhan berikan untuk orang ini, saudara. Mereka memandang pelayan sebagai salah satu pekerjaan. Suka menyenangkan hati manusia. Maaf kalau bahasa sekarang menjilat sudah. Ya. Dia takut kehilangan pekerjaannya. Kalau dia nggak dekat dengan pemimpin, jadwal hilang saudara. Ya. Kalau dia nggak menyanjung pemimpinnya, tidak dapat jadwal, dia kebingungan saudara. Melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan pelayanannya. Aktivitas rohaninya itu tanpa beban saudara. Dan selalu menghitung rugi atau untung saudara. Selama pandemi dari mulai Maret tahun lalu sampai kemarin saudara ya. Ternyata masih banyak juga hamba-hamba Tuhan yang diundang untuk menjalankan firman Tuhan melalui Zoom ya. Banyak menolak saudara. Kemarin saya dapat jadwal 1 hari sebelum hari H saya melayani. Ternyata pengkhotbahnya mundur saudara. Dengan alasan kesibukan.
Nah ini adalah bahasa-bahasa klise bagi saya ya, yang tidak mau mengambil jatuh pelayanan karena kalau Zoom itu kecil persembahannya. Bahkan banyak yang dapat persembahan kasih saudara. Bagi saya ketika saya diberikan anugerah Tuhan untuk melayani Tuhan, fokus saya bukan kepada mamon persembahan tadi Bapak Ibu, tapi bagaimana Injil Tuhan harus dapat diberitakan. Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup. Beda tipis, saudara. Di dalam perikop ini Paulus selama 3 tahun dia tinggal di Efesus Bapak Ibu. Dan sekarang sudah tiba baginya untuk dia meninggalkan jemaat di Efesus dan dia pergi ke Yerusalem saudara. Tentunya adalah sebuah perpisahan yang sangat mengharukan Bapak Ibu. Antara Paulus dengan jemaat di Efesus. Perpisahan mengharukan karena Paulus berkata bahwa mereka tidak akan pernah melihat wajah Paulus lagi pada 38. Tapi pagi hari ini kita mau belajar apa sih makna arti pelayanan yang sesungguhnya. Hidup untuk melayani. Amin. Yuk kita buka ayat 18. Saudara. Sesudah mereka datang berkata ia kepada mereka. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah ayat yang buat saya tuh selalu berpikir gini Bapak Ibu. Sudahkah benar-benar saya melayani Tuhan dengan tulus? Atau jangan-jangan saya melayani sebagai sebuah rutinitas Bapak Ibu. Ya, asal Bapak senang, asal gembala senang, asal pemimpin senang saudara. Dalam Galatia pasal 1 ayat 10, saya baca untuk Bapak Ibu pagi hari ini. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekira aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bagi saya ini dilema saudara. Kenapa? Karena seringkali ketika kita melakukan yang terbaik pelayanan kita. Jujur dalam hati kita, setiap kita hari ini. Tanya dalam hati, sebenarnya kau melakukan untuk siapa? Untuk Tuhanmu atau untuk pemimpinmu? Supaya mereka bilang, keren kerjaannya, keren pelayanannya. Vokalitasnya bagus loh. Main musik keren loh. Khotbahnya itu harus sempurna. Karena dianggap kalau saya nggak sempurna, saya takut jatuh saya berkurang. Sehingga motivasimu, orientasimu bukan kepada Kristus itu sendiri, tapi pada kesenangan manusia. Yang pertama Bapak Ibu, ternyata Paulus orientasinya kepada jiwa. Sama-sama bilang sama saya, orientasi Paulus hanya jiwa. Kalau orientasi pelayananmu hanya sebagai orang yang ingin kenal orang Bapak Ibu. Saya sempat Desember kemarin saya bilang apa sih? Atau saya pulang dari Sulawesi Utara Bapak Ibu. Thank you ya. Kenapa? Ternyata ketika saya turun di Sulawesi Utara pada hari kedua saudara ya. Ketemu beberapa orang banyak saudara ya. Terus bilang ini pendeta yang di YouTube loh. Pendeta yang di YouTube loh. Sedikit GR gue saudara. Makanya thank you banget sama Duerius Bapak Ibu ya. Karena sebelum Duerius gue gak pernah muncul di YouTube saudara. Tapi bagi saya gini saudara. Itu sebuah tantangan. Apakah saya mencari namanya kesenangan manusia, ya kesombongan itu sendiri, atau benar-benar saya melayani Tuhan dengan tulus, saudara. Tapi bagi saya, ketika saya melayani di mimbar ini, saudara, ini bagian rencana Tuhan supaya apa? Supaya kabar baik Yesus Tuhan sampai kepada ujung-ujung negeri, saudara. Amin. Orientasi Paulus bukan kesenangan dunia, saudara. Karena dia berkata seringkali dia akan ditangkap, dianiaya Bapak Ibu. Bahkan dia tahu penjara menjadi bagian hidupnya, saudara. Tapi tetap dia lakukan. Kenapa? Karena fokus pelayanannya harus jiwa.
Kalau potensi pelayanmu hari ini hanya sebuah PK, saudara. Maaf, beda tipis antara peka dengan PK. Kepekaanmu tentang Tuhan atau kepekaanmu karena pelayan untuk Tuhan, beda tipis, saudara. Tapi kalau kau pelayan fokusmu kepada jiwa, Paulus katakan orientasinya kepada jiwa. Dia khotbah di rumah-rumah ibadat, dia door to door. Dia bilang katakan pada orang Yahudi dan pada Yunani. Dia nggak pernah tebang pilih untuk siapa mengabarkan Injil kepada firman Tuhan, saudara. Apakah dia di kota? Apakah dia di desa, saudara? Tetap kabarkan berita firman Tuhan. Nggak ada lagi orientasi Bapak Ibu untuk dirinya sendiri. Karena fokusnya kepada apa? Man oriented, saudara. Paulus mengatakan pada ayat ke-18, saudara. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Saya baca berkali-kali Bapak Ibu ayat ini. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Berarti Paulus punya keterbukaan antara dirinya dengan orang-orang yang dilayani, saudara. Paulus punya keterbukaan, dia nggak ada tudung aling-aling. Dia nggak pakai jubah, maaf ya, jubah pendeta itu nggak ada, saudara. Dia menjadi dirinya sendiri sehingga orang melihat dia di mimbar, oleh orang di rumah ibadah, dan di setiap hari dia lakukan, orang melihat dengan jelas siapa Paulus, saudara. Ini keren bagi gue. Dan gue belajar akan hal ini bertahun-tahun. Sampailah saya di The Way. Statement Pak Pase bilang ini. Lu keren kalau khotbah gereja ke gereja. Lu keren khotbah bisa banyak orang datang ke gereja. Kayak KKR. Tapi harus lu lepas jubah lu. Sehingga orang-orang lihat diri lu apa adanya. Sampailah saya di The Way. Gue lepas jubah gue. Gue jadi diri gue apa adanya. Kenapa? Karena saya menuruti apa kata firman ini. Harus punya hubungan yang dekat dengan jiwa-jiwa yang dilayani Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Tapi gak semua orang bisa lakukan Bapak Ibu. Tahu kenapa? Pada ayat ke-19 ngomong gini Bapak Ibu. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Orang yang bisa terbuka dalam pelayanan pada jiwa-jiwa Bapak Ibu yang setiap hari O1O. Face to face Bapak Ibu. Harus punya sikap dan sifat yang rendah hati. Kalau kita ngeblok saudara, nggak ada bonding yang kuat. Saudara. Kalau kita buat tembok tinggi saudara ya. Sorry ya saya pendeta. Kalau jam kerja saya jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ya. Kalau mau konseling sama saya buat janji dulu. Saya jadwal saya kalau mau di kota-kota ya, di gereja besar. Yang gereja kecil nggak usah. Saudara. Ini bagi saya bukan tipe hamba Tuhan yang hidup untuk melayani. Paulus ngasih contoh. Segalanya yang dilakukan dengan rendah hati untuk melayani itu Tuhan. Saudara. Rendah hati inilah yang Paulus katakan sama kita hari ini. Paulus orang terpandang. Dia kaum intelektual Bapak Ibu, tapi dia lupakan itu semuanya. Untuk apa? Untuk jiwa-jiwa yang dilayani saudara. Supaya apa? Supaya kabar Injil sampai kepada orang Yahudi dan orang Yunani. Bagaimana dengan pelayanan kita hari ini? Tanya dirimu sendiri. Orientasimu money oriented atau man oriented? Uji saya. Kalau saya money oriented saudara. Uji saya. Kalau saya man oriented. Di kacamata saya nggak bisa pernah lihat jiwa-jiwa itu belum kabarkan terima Yesus Tuhan. Yang kedua saudara, pada ayat ke-22 berkata demikian. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang terjadi diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepada aku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun.
asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. 25 terakhir. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Orientasi pelayananmu apa? Di sini Paulus mengingatkan kita. Orientasi yang kedua yang Paulus lakukan. Untuk Tuhan. Halo. God center. Hidupnya untuk menuruti kehendak Allah. Dia nyaman di Efesus, saudara. Ada di comfort zone. Tapi Paulus katakan bahwa dia tawanan roh. Tawanan roh itu bucin sama Tuhan. Tadi malam saya sama Ren ya. Jadi setiap Jumat malam dan Sabtu malam ya di live IG ada konten baru apa celotehanku. Ngomongin ngalur ngidul saudara. Tapi tujuan cuma satu, saya bilang apa sih kemarin. Pertama pasien yang sama saya jam berapa maunya, jam 9 malam. Terus tiba-tiba saya merenung. Saya beberapa bulan, 1 bulan lalu saya di Sulawesi itu ada Bapak Ibu. Saya sering buka IG karena saya pulang ke tempat saya kos jam 2 pagi saudara ya. Saya buka IG ternyata traffic IG itu jam 1 malam tinggi untuk live. Saya perhatiin baik-baik, kayak tadi Hendy cerita, sama Sipil cerita. Ada yang DJ, ada yang make up, ya cara make up. Semua ngasal Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang sedang jam galau. Galau time check gitu ya. Karena mereka bingung, udah pertengahan bulan ya. Udah bulan ketiga ya saudara ya. Terus gak bisa tidur, stres nih. Awal bulan, transfer tenang. Pertengahan bulan udah mulai mikir, menipis saudara. Akhir bulan tagihan datang, stres saudara. Lalu saya bilang apa sih, jam 1 gue mau acara. Kata Pak Kasih, itu udah hari berikut loh. Yaudah setengah 12. Saudara, dari 2 hari ini. Nah tadi malam pembahasan tentang apa? Bucin. Saya bilang sama Ren apakah, Ren cerita sama saya, Om apakah kita cinta sama Tuhan sungguh-sungguh termasuknya bucin? Iya. Saya ngomong tentang tawanan roh Bapak Ibu. Kenapa? Karena orientasi hidup Paulus bukan di dagingnya lagi. Apapun yang dia lakukan hanya untuk Tuhan. Saudara. Kehendaknya pun untuk Tuhan. Siapa mau pergi ke Yerusalem? Di Efesus sudah nyaman saudara. Dia punya jemaat, dia bisa hidup. Saudara. Tapi dia tahu ada panggilan roh yang dia terima daripada Tuhan untuk keluar ke Yerusalem. Semata cuma satu menurut saya nilai Bapak Ibu. Orientasinya kepada panggilan Tuhan dalam pelayanan. Tuhan sebagai center point-nya. Pelayanan center point-nya Tuhan, bukan aku lagi. Mana statement Paulus yang saya paling senang Bapak Ibu. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup Paulus total Tuhan saudara. Saya belum bisa seperti itu. Saya coba terus Bapak Ibu. Dan saya kikis daging saya. Hidupku untuk Kristus. Sekalipun aku mati saya punya kebanggaan. Gue mati untuk Tuhan. Pernah ada orang tanya sama saya. Bro, kan keren nih bro ya. Kalau orang martir ya. Terus dia bilang gini, gue gak bakal mau bro kalau martir. Kenapa emangnya? Gila kesiksa banget katanya. Dipancung lah. Beda sama iman gue gitu. Iman gue adalah kalau gue mati minimal gue lagi khotbah nginjil kepada orang-orang belum kenal Yesus Tuhan, gue dipenggal. Masa lu bro? Itu iman gue. Syukur-syukur kejadian. Kalau gak syukur-syukur ya puji Tuhan. Bapak Ibu, selama orientasimu kepada Tuhan, jangan pernah takut bahwa hidupmu tidak pernah diurus Tuhan dengan baik. Amin. Karena fokusmu kepada pemilik sorga. Bukan kepada pemilik dunia secara dunia industri Bapak Ibu. Tapi kepada sorga dunia ini, dialah pemiliknya Yesus Tuhan. Tawanan roh tadi saudara. Ini mengingatkan saya bagaimana hidup kita total depends on Jesus Christ. Saya gak punya hak lagi.
Saya nggak punya kehendak bebas lagi saudara. Karena saya sudah dibeli dengan darah yang mahal oleh Yesus Tuhan. Maka saya menjadi tawanan rohnya Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu. Apa sih hidup untuk melayani? Kalau Bapak Ibu lihat pada ayat ke-28 saudara. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah sukawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi pendidik, untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anak sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tidak 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dan mencucurkan air mata, saudara. Pekerjaan Paulus setiap hari nasihatin untuk orang bertobat. Orientasi Paulus mengingatkan kita, pelayan ini adalah milik Tuhan. Kalau milik Tuhan Bapak Ibu, jangan pernah membela Tuhan. Tuhan kita lebih besar daripada kita. Tuhan kita lebih hebat saudara. Makanya pada ayat berikutnya ayat 33 bilang demi Bapak Ibu. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingin dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Dan keperluan kawan-kawan seperjalananku dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus ngajarin. Selama Paulus di Efesus, Paulus ngomong kepada mereka. Yuk bantu yuk jemaat-jemaat yang di Yerusalem yuk. Bantu mereka. Karena Paulus ingatkan bahwa pelayanan milik Tuhan. Harusnya sesama hamba Tuhan. Kalau bahasa saya dulu. Jangan saling mengikut saudara. Wah Pak, saya mau naik tinggi Pak. Terkenal Pak. Jangan pernah injek kepala orang lain untuk naik. Kalau bahasa zaman saya sekolah di biskota. Sesama biskota, jangan saling mendahului. Jangan sikut-sikutan. Pelayanan Tuhan, saya ingetin baik-baik. Pekerjaan Tuhan terlalu lebar, luas untuk dikerjakan seorang diri saja. Bersinergi yuk. Sama-sama yuk. Kenapa? Karena pelayan ini adalah satu tubuh Kristus. Amin. Introspeksi diri kita hari ini. Apakah pelayan kita sudah murni untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri? Tutup Alkitab kita. Datang satu pakai saudara. Bapak bersyukur pagi harinya Tuhan. Di hari ini Tuhan ingatkan kami. Hidupku untuk melayani atau aku melayani untuk hidup. 2 perkataan yang dalam maknanya Tuhan. Yang satu orientasi kepada Tuhan.